Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syailia Santri. Nama saya Divaris Maulandari. Nama saya Inaya Salsabila. Kami dari kelompok perpajakan PPN ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan membacakan definisi pajak alat berat atau PAB. Pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas area konstruksi, perkebunan, kehutanan, pertambangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak alat berat atau disingkat dengan PAB, khususnya mengenai objek pajak. Objek PAB adalah kepemilikan dan atau penguasaan alat berat, artinya setiap individu atau perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan alat berat wajib membayar pajak ini. Namun, tidak semua alat berat dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, alat berat milik pemerintah daerah, dan TNI tidak dikenakan pajak. Yang kedua, alat berat milik kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing juga dikecualikan karena adanya perjanjian internasional yang memberikan fasilitas pembebasan pajak. Nah, di sisi kanan slide, kita bisa melihat gambar alat berat yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Ini adalah contoh alat berat yang mungkin dikenakan pajak jika dimiliki oleh perusahaan swasta. Jadi, intinya, pajak alat berat dikenakan pada pemilik atau pengguna alat berat, kecuali jika alat tersebut dimiliki oleh pemerintah atau entitas yang mendapatkan pembebasan pajak. Selanjutnya, subjek pajak alat berat, yaitu siapa saja yang dikenakan pajak terkait alat berat yang mereka miliki atau gunakan. Di slide ini kita melihat bahwa subjek pajak alat berat adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat berat. Artinya, jika seseorang atau sebuah perusahaan memiliki alat berat seperti eskavator atau truk besar, seperti yang ada pada gambar di samping ini, maka mereka termasuk dalam kategori subjek pajak. Selain itu, subjek pajak juga mencakup orang pribadi atau badan yang menggunakan alat berat tersebut dalam aktivitas tertentu. Misalnya, perusahaan konstruksi yang menyewa alat berat untuk proyek pembangunan juga termasuk subjek pajak. Jadi, intinya adalah bahwa subjek pajak alat berat mencakup pemilik, penguasa, atau pengguna alat berat dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini penting untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pajak. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tarif pajak alat berat serta bagaimana cara menghitungnya. Tarif pajak alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari dasar pengenaan pajak. Ini berarti besaran pajak yang harus dibayar akan tergantung pada nilai alat berat tersebut atau faktor lain yang menjadi dasar pengenaan pajak. Besaran pokok pajak alat berat dihitung dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif 0,2%. Misalnya, jika dasar pengenaan pajak sebuah alat berat adalah 1 miliar rupiah, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 1 miliar dikali dengan 0,2% sama dengan 2 juta rupiah. Pajak alat berat ini dipungut di daerah tempat alat berat tersebut digunakan atau dikuasai. Jadi, meskipun alat berat dimiliki oleh perusahaan dari daerah lain, pajaknya tetap dibayarkan di lokasi penggunaannya. Selanjutnya yaitu kepemilikan atau penguasaan dalam pajak alat berat atau disingkat juga dengan PAB. Yang pertama,
Pajak alat berat dikenakan sejak pemilik atau penguasa alat berat diakui secara sah memiliki atau menggunakannya. Jadi, begitu alat berat dimiliki atau digunakan secara resmi, pajaknya akan mulai dihitung. Yang kedua, pajak ini juga berlaku untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut, dan pembayarannya dilakukan sekaligus di awal. Pemilik atau penguasa alat berat harus membayar pajaknya dalam satu kali pembayaran untuk 1 tahun ke depan. Yang ketiga, jika terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan alat berat tidak digunakan selama 12 bulan penuh, pemilik atau penguasa dapat mengajukan restitusi atau pengambilan pajak untuk sisa waktu yang belum terpakai. Misalnya, jika alat berat hanya digunakan selama 6 bulan, maka pajak untuk 6 bulan sisanya dimintakan pengembalian. Baik, di sini saya akan membacakan definisi pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lain. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pajak air dan tanah. Objek pajak air dan tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan sebagai objek pajak air tanah, yang pertama, pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, serta peribadatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. Yang selanjutnya yaitu subjek dan wajib pajak air tanah. Yang pertama, subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Yang kedua, subjek pemakai air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikelompokkan ke dalam non-niaga, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, dan industri besar, dan sejenisnya. Yang ketiga, wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Baik, yang selanjutnya yaitu tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak air tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63E dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal 63D ayat pajak air tanah yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pajak alat berat dikenakan pada penggunaan alat berat, meskipun ada perdebatan karena bukan kendaraan bermotor. Pajak air tanah dikenakan pada pemanfaatan air tanah untuk kepentingan komersial, guna mengendalikan eksploitasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Keduanya berkontribusi pada pendapatan dan regulasi daerah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.